Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilmilia Nul Hasanah dengan NIM 034. Selanjutnya Azizah Dia Pratiwi dengan nomor NIM 001. Anissa Mudrikah Zain dengan nomor NIM 004. Riani dengan nomor NIM 028. Dan yang terakhir Muhammad Bayu Syafi'i dengan nomor NIM 031. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul model-model pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya untuk membacakan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan juga manfaat model, dan yang kedua kita akan membahas tentang apa saja model-model yang ada di dalam pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan juga manfaat model. Menurut Good and Travers, model adalah abstraksi dunia nyata dalam bentuk naratif, matematis, grafis, dan juga bentuk lambang-lambang lainnya. Sedangkan pengertian lain juga menyebutkan model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dan konsep. Berdasarkan pengertian tersebut, kenapa sih dalam pengembangan kurikulum harus terdapat model dalam penyusunannya? Ini dikarenakan model berfungsi untuk mempermudah berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tak hanya itu, manfaat model lainnya yaitu diantaranya menjelaskan aspek perilaku individu, menyederhanakan proses yang bersifat kompleks, mengintegrasikan pengetahuan hasil observasi, dan juga untuk pedoman melakukan sebuah kegiatan. Dengan demikian, model berkaitan dengan rancangan untuk menerjemahkan sesuatu agar menjadi lebih praktis. Model di dalam pengembangan kurikulum sangat penting guna memperoleh kurikulum yang berhasil, sehingga pendidikan Indonesia bisa sukses dengan pengembangan kurikulum yang tepat dan juga sistematis. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian model dan juga manfaatnya sehingga penting berada di dalam pengembangan kurikulum, selanjutnya kita memasuki materi inti yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya terdapat 9 model pengembangan kurikulum yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama yaitu model Taylor. Ia mengatakan bahwa dalam pengembangannya, kurikulum harus mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, tujuan pendidikan apa yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, tujuan pendidikan tersebut harus menggambarkan perilaku akhir peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua yakni pengalaman pendidikan apa yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, dalam hal ini terjadi proses interaksi antara individu peserta didik dengan lingkungan sekolah untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan peserta didik. Oke, yang ketiga adalah bagaimana pengalaman pembelajaran yang sebaiknya diorganisasikan. Nah, dalam hal ini tahapan belajar yang tersusun rapi dan juga sistematis akan membantu mewujudkan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin yang keempat adalah bagaimana cara menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan kurikulum menurut Taylor. Dalam hal ini, hendaknya mengacu pada tujuan, materi, dan proses pembelajaran serta prinsip evaluasi. Maka dapat kami simpulkan bahwa model Taylor dalam pengembangan kurikulum kita harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya yaitu tujuan, proses, pengalaman, dan evaluasi belajar yang akan ada dalam pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian hal-hal penting tersebut nantinya akan membantu dalam merencanakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kesuksesan pendidikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, model Hilde-Taba. Nah, model Hilde-Taba sendiri merupakan metode untuk menyusun langkah-langkah pengembangan kurikulum. Sebagai salah satu model pengembangan kurikulum, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah diagnosis of need atau diagnosis kebutuhan. Yang kedua, formulation of objective atau formulasi pokok-pokok. Yang ketiga, selection of kontak atau seleksi isi. Yang keempat, organisasi kontak atau organisasi isi. Yang kelima, selecting of learning experience atau
seleksi pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi of learning active atau organisasi pengalaman belajar. Nah, yang terakhir adalah evaluasi atau penentuan tentang apa yang harus dievaluasi. Nah, dari beberapa tahapan itu poin yang pertama, diagnosis of need. Nah, di sini merupakan tahapan yang paling penting. Karena apa? Karena di sini kita bisa mengetahui apa yang anak didik itu butuhkan dan apa yang anak didik itu perlukan untuk proses pembelajaran. Nah, yang kedua, formulasi pokok-pokok. Nah, di sini kita bisa merumuskan tujuan yang hendak kita capai. Yang ketiga adalah seleksi isi. Nah, di sini kita bisa menentukan materi-materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah organisasi isi. Nah, di sini adalah pengorganisasian materi-materi yang sudah dikumpulkan. Yang kelima adalah seleksi pengalaman belajar. Nah, di sini pemilihan pengalaman belajar atau strategi pembelajaran yang ingin diterapkan. Nah, yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Nah, di sini adalah pengorganisasian aktivitas-aktivitas belajar menjadi tahapan pembelajaran atau jalan atau skenario pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah evaluasi atau penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara melakukannya. Poin yang ketiga merupakan model Horloth-Alberti atau pada masanya yang hampir sama pada model Hilde-Taba, Horloth yang juga ahli kurikulum mengemukakan tentang model pengembangan kurikulum. Nah, langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Horloth. Yang pertama, menentukan filsafat dan tujuan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup atau scope. Yang ketiga, ia menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ia menentukan sumber belajar dan alat belajar. Yang kelima, dia menentukan sebuah evaluasi. Dan yang terakhir, ia menyusun sebuah petunjuk atau menyusun sebuah panduan. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu model David Warwich. Model David Warwich ini berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Hilde-Taba, yang dimana Hilde-Taba ini menggunakan sifat induktif untuk mengembangkan kurikulumnya. Nah, untuk David Warwich ini mengembangkan kurikulumnya dengan sifat deduktif atau secara umum. Ada 8 langkah yang dilakukan oleh David Warwich ini untuk mengembangkan kurikulumnya. Untuk yang pertama, langsung saja menyusun kurikulum yang ideal secara umum, yang sesuai apa yang diinginkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, mempertimbangkan segala sumber yang bersedia yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut, baik dalam tingkat nasional, lokal, maupun lembaga pendidikan. Untuk yang ketiga, dengan segala keterbatasan, lembaga pendidikan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam hambatan atau kendala. Yang keempat, mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung serta membatasi terlaksananya kurikulum yang ideal, maka disusun garis-garis umum kurikulum yang lebih real dengan mengadakan modifikasi kurikulum yang ideal. Di sini kurikulum yang ada hambatannya tadi itu diubah atau dimodifikasi yang bagaimana caranya agar hambatan itu bisa menjadi sebuah keberhasilan. Untuk yang kelima, membuat desain kurikulum sambil memperhatikan segala aspek. Untuk yang keenam, mengadakan rincian lebih lanjut tentang bahan pembelajaran yang sudah dipilih di berbagai bidang pengetahuan atau forum pleno, sehingga diketahui adanya tumpang tindih dan kekosongan di antaranya. Untuk yang nomor 6, menentukan strategi proses pembelajaran yang efektif
untuk mencapai tujuan pengajaran. Di sini guru tidak hanya monoton menjelaskan tentang materinya saja, namun bisa juga diselingi dengan menebak kata, mengadakan kuis, lalu memberi hadiah yang sederhana. Nah, itu akan membuat murid itu akan merasa akan merasa semangat untuk belajar karena pembelajarannya itu tidak membosankan. Dan untuk yang terakhir, menentukan alokasi waktu bagi masing-masing pokok pembahasan yang terdapat dalam kurikulum. Nah, langkah-langkah itu prosesnya sangat relatif dan singkat dibandingkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Hilda Tabba. Nah, namun untuk upaya mendapatkan rancangan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap lembaga atau di setiap wilayah itu tidak mudah. Lanjut untuk selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang berhasil kompetensi dan karakter berdasarkan Balitbank Kemendikbud 2013 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan pendidikan, satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Di sini dijelaskan kalau kurikulum ini tidak bisa dipaksakan. Misalnya di suatu daerah tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah penelitian atau karya ilmiah, yaitu tidak bisa dipaksakan. Nah, menggunakan dengan kemampuan bagaimana yang ada di sana gitu. Untuk yang keempat, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang kelima, standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang keenam, penelitian hasil akhir belajar berbasis proses dan produk. Yang terakhir, proses belajar dengan pendekatan ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM saya 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum. Nah, definisi kurikulum di sini dalam teknis pendidikan. Pengertian tersebut diperlukan ketika proses pengembangan kurikulum sudah menetapkan apa yang ingin dikembangkan, model apa saja yang seharusnya digunakan, dan bagaimana sesuatu dokumen harus dikembangkan. Kebanyakan dari pengertian itu berorientasi pada kurikulum sebagai upaya mengembangkan diri peserta didik, pengembangan disiplin ilmu, atau kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya pengertian dari kompetensi. Kompetensi didefinisikan bahwa seseorang diharuskan untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau kinerja, di mana hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan, dan apa yang dikerjakan tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atau standar. Yang selanjutnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Yang di sini harus dicapainya itu ada penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah kurikulum ini berorientasi pada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang kedua adalah keberagamaan yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini ciri-ciri kurikulum antara lain yang pertama adalah menekankan pada tercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua,
berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga itu menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sehingga peserta didik bisa menangkap materi yang kita ajarkan dengan baik. Yang selanjutnya adalah komponen kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah kurikulum dan hasil belajar. Yang kedua adalah penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Nah, kelebihan kurikulum berbasis kompetensi di sini antara lain untuk mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran saja, tetapi juga mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan seluruh tubuh serta pemikiran terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau di daerah masing-masing. Baik, di sini saya akan melanjutkan model pengembangan kurikulum di sini oleh model Biochem. Biochem ini mengemukakan ada 5 hal proses dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama menetapkan suatu wilayah atau daerah yang akan dijadikan atau akan proses pengembangan kurikulum tersebut, yaitu ditentukan oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kenapa di sini diperlukannya penetapan suatu wilayah? Karena di tiap wilayah itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka di sini dipilih atau ditentukan suatu wilayah agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kedua yaitu menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu pengembangan kurikulum tersebut. Nah, di sini diperlukannya ada tenaga ahli atau spesialis dalam bidang kurikulum. Kenapa di sini harus tenaga ahli? Dikarenakan suatu kurikulum itu akan berjalan dengan baik ketika ahlinya itu memegang kendali dalam urusan dalam bidangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Kenapa di sini diperlukannya prosedur dalam menjalankan pengembangan kurikulum? Dikarenakan pengembangan kurikulum itu memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik itu melalui prosedur. Nah, prosedur ini dapat berjalan dengan baik harus dilaksanakan atau dibuat sebuah organisasi agar menjalankan tugas-tugas masing-masing agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya setelah prosedur dan organisasi itu dibuat, maka sudah waktunya untuk dijalankan pengembangan kurikulum tersebut, yaitu dengan implementasi kurikulum tersebut di suatu daerah. Nah, implementasi ini harus disiapkan secara matang-matang karena dapat berpengaruh baik atau buruk dalam suatu pengembangan kurikulum. Nah, di sini perlunya sarana dan prasarana harus disediakan dalam pengembangan kurikulum ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika pengembangan kurikulum itu sudah berjalan, maka yang diperlukan adalah melakukan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum tersebut. Yang perlu dievaluasi adalah 2 hal yang paling penting, yaitu yang pertama, apakah kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut atau lingkungan tersebut. Yang kedua, apakah guru-guru tersebut sudah melaksanakan penyampaian kurikulum dengan baik, seperti itu. Kemudian model yang selanjutnya yaitu model oleh Roger. Model Roger ini berpandangan bahwa manusia itu perubahannya mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Nah, sebutan model Roger ini adalah Relay Interpersonal Roger.
Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa langkah pengembangan kurikulum oleh Roger, yaitu yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran. Seperti model BUCAM tadi, yaitu menentukan tujuan suatu pengembangan kurikulum. Model Roger ini juga menentukan suatu sistem pendidikan yang sasaran. Nah, sasaran ini adalah apa yang mau dicapai dalam suatu kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman kelompok yang intensif bagi guru-guru. Nah, pertemuan yang intensif itu diperlukan agar dapat memantau siswa dalam mendapatkan kurikulum tersebut, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum tersebut atau tidak. Yang ketiga yaitu pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu unit pelajaran. Nah, suatu kelompok yang ketemu tadi antara guru dan murid itu diperlukannya satu pelajaran yang intensif agar apakah pelajaran tersebut sesuai yang diharapkan, dapat diterima oleh murid atau tidak. Nah, maka di sini adalah diperlukannya pengembangan satu kelompok yang intensif. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam kelompok yang intensif. Ketika suatu kurikulum itu sudah tercanangkan, sudah disampaikan kepada siswa-siswa dan siswa sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka di situ yang harus diperlukan adalah setelah dievaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut diberikan kepada orang tua agar dapat diawasi di rumah